Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euklida Kolbun Rahman, NIM J500210120. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peredaran darah prenatal dan organon limpatik. Yang pertama, untuk peredaran darah prenatal. Di peredaran darah prenatal ini terdapat plasenta. Dan di plasenta terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu vena umbilikal, ini yang merah-merah ini vena umbilikal, dan arteri umbilikalis yang ungu-ungu ini. Plasenta akan disatukan oleh tali pusar. Yang tali pusar ini terdapat arteri umbilikalis. Arteri umbilikalis itu banyak mengandung O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida. Dan untuk vena umbilikal yang merah-merah ini terdapat banyak mengandung kaya oksigen. Jadi untuk arteri umbilikal tadi kaya O2 dan CO2, sedangkan yang vena umbilikal kaya O2. Untuk peredaran darahnya sendiri terdapat dua aliran atau dua macam. Yang pertama itu dari plasenta, lalu berjalan ke arah vena umbilikalis. Ini vena umbilikalis. Vena umbilikalis ini berjalan ke arah kranial ya. Berjalan ke arah kranial dan nanti akan melalui ductus venosus. Di sini ductus venosus nanti akan menjadi satu dengan vena cava inferior. Nah, jadi di ductus venosus ini akan menjadi satu sama vena cava inferior. Lalu nanti ke atrium dextra, lalu akan disalurkan ke atrium sinistra. Jadi habis ke atrium dextra akan disalurkan ke atrium sinistra. Nah, lalu akan masuk melalui foramen oval. Di sini foramen oval. Nah, jadi foramen oval ini tempatnya di septum interatrial. Dan foramen oval ini nanti kalau udah besar atau jika udah dewasa akan berubah. Kan foramen itu lubang. Nanti ketika udah dewasa akan berubah menjadi fossa, cekungan. Akan menjadi fossa oval. Lalu dari atrium dextra nanti juga ada yang ke ventricle sinistra, lalu dari ventricle sinistra lalu ke alcus aorta. Saya ulangi lagi, jadi peredaran pertama dari plasenta ke vena umbilikal ke arah kranial lalu ke ductus venosus. Nah, di ductus venosus ini nanti akan menyatu dengan vena cava inferior. Lalu ke atrium dextra. Lalu ke atrium dextra, betul. Nanti akan disalurkan ke atrium sinistra. Nah, di atrium sinistra itu terdapat foramen oval. Nanti jika udah dewasa akan menjadi fossa oval tadi. Lalu ada yang akan ke ventricle sinistra, lalu ke alcus aorta. Baik, untuk peredaran darah yang kedua dari vena cava superior, lalu ke atrium dextra,
di atrium dextra nanti lalu lanjut ke ventricle dextra. Dari ventricle dextra nanti akan menuju ductus arteriosus. Jadi dari atrium sini dextra lalu ke ventricle dextra akan membentuk ductus arteriosus. Nah, nanti dari ductus arteriosus nanti akan lanjut ke alcus aorta. Ductus akan ke alcus aorta. Lalu akan disalurkan ke arteri iliaca communis. Di sini darah rendah di arteri darah rendah. Lalu akan kembali lagi ke arteri umbalis. Nah, dari arteri iliaca communis lalu ke arteri umbalis. Ini arteri umbalis, cabangnya ini 2. Lalu akan kembali lagi ke tali pusar. Nah, dari arteri umbalis akan ke tali pusar sini. Set, melalui vena umbilicalis, terus ke plasenta. Jadi 2 tadi peredaran darah untuk peredaran darah prenatal. Lalu saya akan lanjut ke organon limfatika. Organon limfatika ada 2. Yang pertama organon limfatik primer, yaitu organon yang berperan untuk mensintesis pembentukan dari sel-sel imun atau sel-sel limfatik. Kalau yang primer itu contohnya timus sama medula ossa. Lalu untuk organon limfatik sekunder yaitu berfungsi untuk organ yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun. Jadi organon limfatik primer tadi pembentukan sel imun, kalau limfatik sekunder untuk prosesnya. Pembentukannya di primer, prosesnya di sekunder. Lanjut, next. Nah, untuk organon limfatik primer, yang pertama ada medula ossa. Medula ossea atau sumsum tulang yang berfungsi antara lain yang pertama pabrik dari produksi sel-sel darah, hematopoiesis. Yang kedua tempat pembentukan sel B dan sel T. Jadi tempat pembentukan sel B dan sel T itu ada di medula ossea. Dan yang ketiga terdapat pematangan sel limfosit B. Letaknya di os sternum, os vertebra, os costae, dan os coxae. Lanjut. Yang kedua yaitu timus. Timus terdapat 2 lobus. Yang pertama lobus dextra dan yang kedua lobus sinistra. Timus itu letaknya di antara pulmo dextra dan pulmo sinistra. Fungsinya untuk pematangan sel T. Letak ketika masih anak-anak, batas timus terletak di setinggi glandula tiroidea. Dan batas bawah dari timus terletak di atas perikardium, di lapisan perikardium. Artinya saat anak-anak, timus terletak di mediastinum superior dan mediastinum inferior. Ketika dewasa akan mengalami regresi menjadi jaringan lemak. Untuk gambar timus. Nah, ini gambar timus. Jadi letak timus di sini. Ketika udah dewasa nanti, timus akan meregenerasi menjadi sel lemak. Nah, di sini terdapat 2 lobus. Lobus dextra dan lobus sinistra. Nah, di sini juga ada pulmo dextra dan pulmo sinistra. Baik, timus selesai, lanjut ke organon limfatik sekunder.
Organon limfatik sekunder yang pertama lane atau spleen. Fungsinya sebagai fungsi hemapoetik saat prenatal dan mendestruksi sel-sel darah saat antenatal. Letaknya topografi anterior diafragma, skeletopis, tinggi kostai 9 sampai 10, regio hipokondria sinistra, kuadran superior sinister. Yang kedua yaitu tonsil. Tonsil yaitu apa? Ada annulus Weideyer. Annulus Weideyer. Kenapa kok disebut annulus Weideyer? Karena annulus itu artinya cincin. Jadi tonsil-tonsil ini jika ditarik akan membentuk sebuah cincin, bundaran. Nah, membentuk sebuah cincin. Di annulus Weideyer ini terdapat satu tonsil paringea yang berwarna ungu, tonsil paringea, dan 2 tonsil tubarialis. Tonsil tubaria. Biru ini tonsil tubaria. Lalu ada 2 juga tonsil palatines. Tonsil palatines atau tonsil palatina. Dan yang terakhir ada tonsil linguale. Nah, tonsil-tonsil ini jika ditarik akan menjadi sebuah cincin. Baik. Yang ketiga yaitu fasa limfatik dan nodus limfoideus. Untuk fasa limfatik yaitu dari kata limfe, cairan limfatik. Jadi fasa limfatik yaitu pembuluh limfa. Yaitu untuk pembentuk seperti selang, bentuknya seperti selang, berfungsi mengalirkan cairan limfe dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengalir dari distal ke proksimal. Jadi fasa limfatik itu mengalir dari distal ke proksimal. Untuk gambarnya ini, gambar limfe, gambar fasa limfatik. Nah, nodus limfatikus mengandung sel-sel imun. Terdapat tempat yang bisa dilakukan palpasi. Untuk gambar nodus tadi di ini. Nah, nodus limfoideus itu ini. Hijau itu. Nodus limfatikus itu tempat untuk dilakukannya palpasi. Nodus limfoideus aksila. Yang pertama di bagian aksila. Nah, sini bagian aksila. Yang pertama di bagian aksila. Terus yang kedua di bagian cervicalis. Di bagian cervicalis. Sini. Di sini juga. Terus yang ketiga nodus limfoideus di bagian inguinalis superficialis. Nah, di sini. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peredaran darah prenatal dan organon limfatik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.